What's up boys? Jadi kali ini Not Boys balik lagi dengan laptop showdown series kita, dimana kali ini kita bakal ngebandingin 4 lagi laptop yang ada di depan saya seperti yang kalian lihat di sini, dimana laptop-laptop ini ada di harga sekitar 5-6 jutaan, dimana pastinya cocok banget bagi para pelajar ataupun para mahasiswa ataupun juga para pekerja kantoran yang nyari laptop di budget harga 5-6 jutaan. Nah, udah ada 4 brand di depan saya yang di sini bakal kita sandingkan nanti. Pertama ada Lenovo, Asus, Acer, dan HP, dimana keempat-empatnya ini harganya di sekitar 5-6 jutaan. Kita bakal bahas jeroannya nih, kira-kira kayak gimana perbedaannya. Nah, yang beda banget paling beda adalah si Lenovo ini, karena Lenovo ini pakai Intel Pentium. Dan yang lainnya ini semua pakai dari AMD, di mana si Asus dan juga si HP ini udah pakai AMD Athlon Gold 3150U. Dan si Acer di sini pakai AMD Athlon 300U. Nah, agak ada sedikit perbedaan di sana dan pastinya si Lenovo bakal beda sendiri. Nantinya kita bakal bahas gimana soal performance-nya. Cuma sebelum kita bahas performance-nya, kita mau bahas dulu dari segi form factor-nya pastinya di mana yang menurut kita bagusnya di mana, bagusnya di keyboard atau bagusnya di layar. Nanti kita bakal bahas semuanya. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa dong di like videonya, di share, di subscribe ke teman-teman, dipencet bella please, dipencet karena bikin review 4 laptop langsung begini gak gampang, susah setengah mati, dan kita bakal appreciate banget bagi kalian yang nge-like, nge-share, subscribe ke kita, dan juga pencet belnya. Dan kalau misalkan kalian suka dengan konten-konten kita yang kayak gini, boleh komen di bawah, boleh request juga untuk lain kali kita bikin video yang kayak gimana, kita bakal sanggupin kalau kita bisa. Oke, sekarang kita lanjut ke videonya. Sekarang untuk hal pertama yang bakal kita bandingin di sini adalah dari segi desainnya, karena dari segi desain ini yang langsung bisa kelihatan tanpa harus dites banyak-banyak. Nah, dari segi desainnya memang di laptop harga 5-6 jutaan ini nggak banyak yang bisa kita minta lah dari sebuah laptop lah. Nggak bisa yang benar-benar premium banget atau yang keren banget, itu ya memang out of the reach dari harganya. Cuman yang bisa kita lihat di sini clear as day menurut gua, at least. Dimana di sini ada satu laptop yang desainnya berbeda dibandingkan dengan yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini adalah Lenovo. Di sini Lenovo ini harganya 5-6 jutaan ini, kalau bisa kita lihat nih dari bagian cover depannya beda karena di sini logo Lenovo-nya kecil cuma di samping doang dan sisanya dia clean look banget dengan semacam seperti brush metal finish seperti ini yang bikin laptop ini kelihatan jauh lebih premium dibandingkan dengan laptop-laptop lain yang ada di depan saya sekarang ini. Berasa semuanya dari material yang dipakai juga, dari front covernya sampai juga di dalam laptopnya ini. Kalau misalkan si Lenovo ini pakai material yang memang nggak abal-abal di harganya nih. Nah, bagian dalamnya juga kalau misalkan kita lihat beda deh dibandingkan dengan yang lain. Di sini kelihatannya bener-bener premium banget. Nah, habis kita ngomongin form factor-nya, sekarang kita mau ngomongin soal bodinya nih. Nah, bodinya bukan build quality-nya dulu. Kita mau ngomongin soal apakah ini bodinya lebih compact, lebih ringan, dan enak dibawa-bawa pastinya. Ini menjadi faktor yang penting ketika kita nyari laptop di harga segini, karena pasti laptop ini bakal kita sering bawa-bawa untuk pergi kerja. Beda halnya kalau misalkan cuma di rumah doang. Cuman sekarang ini penting banget bagi yang sering bawa-bawa laptopnya untuk pergi-pergi nih. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal compact atau misalkan ringan, si Lenovo ini ya udah langsung kalah lah. Kita bisa lihat sendiri. Secara langsung aja begitu, Lenovo ini jauh lebih tinggi dibandingkan laptop lainnya. Otomatis bodinya ini dimensinya lebih besar, ya dikarenakan juga karena bezelnya dari Lenovo ini, bezel bawahnya masih tebel banget. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini udah pasti dia kalah nih, gede banget jatuhnya dibandingkan dengan yang lain-lain. Nah, sekarang pilihannya jatuh menurut gua jatuh antara Asus dan juga Acer. Secara kasat mata kalau misalnya kita langsung lihat nih, si Asus wah kayaknya pendek banget nih dia, kalau misalnya dibanding sama Acer kan agak jauh tuh. Cuman di sini nggak cuman pendek doang, oke mungkin dia lebih compact dari segi dimensinya, hanya saja ketebalannya di sini yang bakal saya omongin juga. Dimana Asus ini kalau misalnya kita lihat bodinya kita bandingkan dengan Acer, bodinya ini jauh lebih tebal, nggak terlalu jauh, cuman lumayan lebih tebal. Otomatis dengan itu juga kalau misalnya kita masukin ke tas ataupun kita pegang bakal berasanya lebih bulky dibandingkan dengan si Acer ini. Nah, si Acer ini kalau misalnya kita lihat nih bodinya udah lebih tipis dibandingkan semua yang lainnya yang ada di depan saya sekarang ini. Ditambah lagi dengan yang memang dia kalau misalkan kita angkat begini, weight distribution-nya berasa enak banget. Jadi kita angkatnya itu nggak berat sebelah dan juga bener-bener enak gitu, compact berasanya. Nah, habis ini kita mau ngomongin sekarang soal kualitas body atau build quality-nya. Nah, di kategori ini saya mau point out dulu di sini di mana menurut gua Asus ini build quality-nya agak kurang sama seperti review kita yang kemarin itu, dimana kalau misalnya kita angkat aja berasanya udah agak
kopong rasanya, dan kalau kita pencet-pencet gini juga ya bunyinya lebih melengking. Nah, kalau kita bandingkan dengan laptop yang lain, di mana bunyinya itu jauh lebih kalem lah bisa kita bilang. Cuman menurut gua pemenangnya di sini adalah antara Lenovo dan juga Acer, di mana di sini kalau misalnya kita angkat juga, bodinya tuh berasa ya build quality-nya beda lah dibandingkan dengan si Asus dan juga HP. Cuman kalau misalnya kita tekan dan kita nyari titik kopongnya, Lenovo ini kadang kalau kita pencet-pencet masih berasa agak ada bunyi nyaring-nyaringnya. Sedangkan untuk si Acer di sini, kalau misalnya kita angkat dan kita pencet, nah semuanya tuh mendem. Ini menandakan kalau misalkan di sini bodinya mereka bikin dengan benar-benar compact dan benar-benar sturdy. Ditambah lagi displaynya juga di sini, di mana build display juga berpengaruh. Kan kita sering buka tutup laptop nih kalau misalnya kita bawa kemana-mana. Dan di sini juga berpengaruh kalau misalnya kita coba lihat nih dari segi Lenovo, udah lumayan kenceng, cuman masih goyang-goyang. Untuk si Asus juga sama seperti Lenovo lah kita bisa bilang. HP di sini agak paling bisa dibilang paling parah displaynya, karena displaynya di toel dikit udah goyangnya banyak. Acer di sini sekali lagi menjadi pemenangnya karena di sini untuk displaynya juga, nah nggak gampang digoyangin, bodinya juga diangkat satu tangan, nggak ada bending. Jadi secara build quality overall Acer adalah pemenangnya di sini. Nah, habis ngomongin build quality body dan juga displaynya, sekarang kita ngomongin soal kualitas displaynya sendiri. Di mana displaynya di sini bervariatif lah kita bisa bilang. Di mana kebanyakan di sini, kecuali Acer, semuanya menggunakan resolusi HD atau 720p. Di mana pastinya kalau misalkan resolusi seperti itu, kita buat tonton film yang Full HD yang nggak terlalu puas. Nah, kalau si Acer ini sekarang menggunakan resolusi yang udah Full HD 1080p, dan pastinya kalau dari resolusi doang, dia udah menang. Cuman kita mau lihat yang lainnya juga nih. Dari segi warna, brightness, dan lain-lainnya. Cuman di sini dari spek sheet-nya aja kita udah bisa lihat, dan memang kenyataannya seperti itu. Acer menjadi pemenangnya sekali lagi karena di sini dia udah menggunakan layar dengan panel IPS, yang lainnya masih menggunakan panel TN. Pastinya kalau misalkan bagi yang tahu monitor, bagi yang tahu display, TN dan IPS itu perbedaannya lumayan jauh lah, dimana TN viewing angle-nya agak kurang, IPS viewing angle-nya lebih bagus, dan warna IPS ini biasanya tuh lebih dalam dan lebih kinclong lah, lebih terang. Nah, di sini juga sama case-nya, Acer ini menjadi pemenangnya karena dia menggunakan IPS plus dia udah Full HD juga. Dan di sini saya mau sedikit bilang aja yang agak kurang di sini adalah dari si HP, karena di sini HP displaynya sebenarnya sama, mirip-mirip dengan Asus dan Lenovo juga, pakai panel TN, resolusinya HD juga doang. Cuman di sini HP masih glossy panel, di mana yang lainnya udah anti-glare. Di sini yang menjadi perbandingan aja untuk kalian. Abis ngomongin display, sekarang kita mau ngomongin speaker nih, karena selain display kita juga butuh speaker yang bagus untuk bisa menikmati konten yang ada di laptop kita pastinya. Nah, dari speaker test ini kalian bisa dengar sendiri, nanti saya bakal puterin satu lagu, kalian bisa membandingkan speaker mana yang paling bagus, dan nanti juga saya bakal jelasin mana yang menurut kita paling bagus. Oke, langsung aja kita mulai sekarang di sini. Nah, jadi tadi kita udah sampling suaranya dari keempat laptop ini. Pastinya Lenovo ini kualitas suaranya bisa dibilang paling jelek dibandingkan dari semua laptop lainnya yang ada di sini. Acer juga menjadi menurut kita juara 3 karena di sini dia suaranya sebenarnya lumayan clear, cuman nggak kenceng dan nggak ada boomnya. Di sini tersisa akhirnya ada HP dan juga Asus, di mana HP juga tadi suaranya lumayan kenceng, hanya saja menurut kita di sini kualitas suaranya agak sedikit di bawah si Asus, di mana kalau misalnya kita dengerin lagu di Asus ini berasa beda banget deh. Bener-bener untuk di Asus ini kualitas suaranya mantep banget. Bisa dibilang nggak banyak laptop yang zaman sekarang nih di harga 10-11 jutaan yang bisa speakernya tuh kayak si Asus yang ini nih. Bener-bener beda lah
whole another level banget speaker yang ada di Asus ini. Oke, jadi untuk speakernya paling bagus adalah si Asus dan juara duanya si HP. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal inputnya, di mana kita bakal ngomongin soal kualitas keyboard dan juga touchpadnya, dan ataupun misalkan punya input lain lah di laptop ini. Nah, sekarang untuk keyboard dan juga touchpadnya menurut gue langsung aja gue bakal bilang straight out yang menang si HP. Karena HP ini kalau misalkan kita lihat nih, dia pertama dia udah backlit, dimana yang lainnya masih belum backlit juga. Udah gitu ditambah juga key-nya ini kalau misalkan kita feel untuk pas kita ngetiknya tuh beda banget dibandingkan dengan yang lainnya. Karena di sini untuk travel distance-nya juga udah pas banget, feedback pas kita mencetnya juga udah enak banget. Jadi untuk keyboardnya udah menang HP-nya. Udah gitu untuk si touchpad-nya juga di sini kita bisa lihat dia punya dedicated button di mana yang lainnya nggak ada. Jadi di sini ada dedicated button klik kiri dan klik kanannya, menurut gua juga memang kualitasnya nggak jelek gitu. Di sini udah lumayan enak, udah gitu navigasinya juga cukup enak di sini. Jadi overall untuk input yang menang adalah si HP. Untuk kategori selanjutnya kita bakal ngomongin soal I/O port-nya, di mana kita bakal cari tahu mana sih yang lubang-lubangnya itu paling lengkap lah di antara semua laptop yang ada di depan saya sekarang ini. Nah, sekarang semua laptop yang ada di sini semuanya sama, punya total 3 kali USB Type E. Oke, di situ udah sama. Nah, untuk USB Type C di sini yang nggak punya cuman si Lenovo ini. Oke, oleh karena itu langsung kita roll out si Lenovo, dia nggak bisa menang di kategori ini. Nah, kita lanjut dengan Asus, Acer, dan juga HP, di mana udah sama-sama punya 3 USB Type E, 1 USB Type C, dan juga HDMI port semuanya udah ada juga. Nah, yang bikin si HP ini menurut kita menjadi pemenangnya adalah karena dia punya LAN port nih, di mana yang lainnya nggak punya LAN port. Untuk memory card reader juga semuanya udah ada, hanya saja di Asus ini dia pakai micro SD card reader, di mana untuk si Acer dan juga HP dia pakai memory card reader. Tetap pemenangnya si HP karena dia punya ekstra di sini, yaitu berupa sebuah LAN port yang ada di laptop ini. Nah, untuk yang selanjutnya kita bakal ngomongin soal storage-nya nih, jeroan di dalamnya nih akhirnya. Nah, kalian pasti tahu ada yang namanya SSD, di mana itu jauh lebih cepat lah dibandingkan dengan hard disk biasa. Nah, ini bisa menjadi titik untuk kalian memilih lah di antara laptop-laptop ini. Karena laptop ini si HP masih menggunakan HDD, di mana yang ketiga laptop lainnya udah menggunakan SSD. Asus dan Acer udah menggunakan SSD sebesar 512 dan Lenovo sebesar 256. Ini bisa menjadi untuk pemilihan kalian juga. Nah, di mana ini saya langsung segue aja masuk ke bagian performance, di mana saya bakal bahas dulu untuk yang pertama adalah performance storage-nya dulu pastinya. Di mana di Crystal Disk 7-nya udah pasti yang menggunakan HDD si HP ini skornya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Acer, Asus, dan juga Lenovo yang udah menggunakan SSD. Nah, untuk CPU performance-nya di mana di sini Lenovo masih menggunakan Pentium, Asus dan HP menggunakan Athlon Gold, Acer menggunakan Athlon 300U. Nah, di sini bisa kalian lihat juga semuanya di mana performance Lenovo ini beda sendiri, dia lebih jelek sendiri lah bisa dibilang. Asus, Acer, dan HP ini performance-nya bisa dikatakan identical atau mirip-mirip dari CPU performance-nya. Nah, sekarang kita lari ke graphical performance-nya atau gaming performance-nya. Di mana di sini pastinya yang menjadi pemenang adalah si HP karena dia udah menggunakan dedicated graphics di RX 530 ini. Jadi performance-nya itu lebih enak, lebih bagus dibandingkan dengan si Asus yang cuma pakai 3150U Athlon Gold tanpa menggunakan RX 530. Nah, untuk perbandingannya seperti itu, sekarang kalau misalkan kalian ada yang nanya nih habis nonton video ini, Bang, paling enak nih yang kalau dipakai main game yang mana sih, Bang? Menurut gua yang paling enak di sini adalah si Asus. Loh, Bang, kan si HP udah pakai dedicated, kok nggak pilih HP aja? Nah, di sini gua bakal jelasin lagi lebih lanjut. Karena si HP ini performance-nya mungkin lebih tinggi, cuman dia masih pakai HDD. Jadi yang menurut gua bakal dikorbankan untuk kita mendapatkan sebuah graphical capability berupa RX 530 ini cuman pakai HDD itu kurang lah. Lebih enak kalau misalkan kita di sini pasti pakai 3150U, si Athlon Gold ini cuman udah pakai SSD. Jatuhnya kita ngebut apa-apa lebih cepat, kita selain main game juga udah jauh lebih enak. Nah, udah gitu untuk si Athlon Gold ini, kalau misalkan kita bandingkan nih graphical capabilities-nya dengan si HP yang udah menggunakan RX 530 ini, bedanya itu nggak terlalu signifikan. Cuma mungkin sekitar 15-20%. Bedanya jauh banget kalau misalnya kita bandingkan perbedaan antara SSD dengan HDD, jauh banget lah. Jadi kalau misalkan buat main game, paling enak si Asus, ditambah lagi speakernya mantep banget. Nah, cuman kalau misalkan kita ngomongin soal overall nih, nggak cuma buat gaming, Bang, yang paling bagus yang mana sih menurut Abang? Paling suka yang mana? Menurut gua di sini gua bakal paling suka, kalian kayak udah tahu, si Acer ini. Dimana si Acer ini dari semua kategori, di semua segmen ini dia nggak ada yang bisa dibilang low atau kalah. Jadi semuanya itu dia perform bagus. Ditambah lagi dengan bodinya yang menurut gue udah cukup ringkas, sudah build quality juga udah bagus juga, bisa tahan lama dari situ. Plus di sini yang menjadi deal openernya menurut gue adalah si
layarnya, di mana layarnya dia udah pakai layar IPS yang Full HD, di mana yang lainnya ini belum pakai layar seperti itu. Dan di harga 5-6 jutaan pastinya layar ini bakal bikin kalian puas banget untuk nikmatin konten yang ada di laptop kalian. Oke, jadi menurut kita kayak gitu videonya. Akhirnya kita beres juga ngomongin 4 laptop. Please buat kalian kalau misalkan emang suka konten kayak gini, di like banyak-banyak, di share banyak-banyak. Karena bener bikin video kayak begini gak gampang, capek nih sampai keringetan. Boleh banget juga di subscribe ke kita kalau misalkan kalian suka, dipencet belnya biar kalian tahu kapan video kita selanjutnya bakal keluar, dan komen di bawah bagi kalian kalau misalkan kalian bisa tahu laptop mana yang menurut kalian lebih bagus nih dari semua laptop ini di range sekitar 5-6 jutaan. Langsung aja komen di bawah. Oke boys, segini aja video kita untuk showdown laptop sekitar 5-6 jutaan. Ada Lenovo, Asus, Acer, HP, dan menurut gua paling suka si Acer. Gua Bola, signing out.